yang debat sama Bro G kan dari Nias juga tuh. Ada yang kemarin bukan. Ada yang GBI Grabce, Pak Naga. Ada GBI Grabce itu tapi nggak dialog gitu, nggak dialog. Tapi itu juga yang dari Nias itu yang tetap menyudutkan gereja Katolik itu nggak ada yang dari BNKP yang lama, karena BNKP yang lama itu kayak HKBP itu nggak, mereka sangat menghargai Katolik orang-orang. Oke, Bro Boni mungkin ada ini ya. Oke, saya berikan waktu dulu ya, Bro Boni. Saya berikan kepada Pak Yohanes Boni. Silakan Pak Yohanes Boni. Mungkin ada tanggapan atas apa yang sudah disampaikan teman-teman kita. Silakan, Pak. Halo Pak Yohanes Boni. Ya. Sebenarnya no comment. Tapi intinya begini. Lebih dikatakan intinya kalau tentang pendapat Ustadz siapa itu bilang itu kalau memang ada problem, sudah berapa puluh tahun sudah berjalan sampai zaman sekarang tidak ada permasalahan tentang hari Minggu, para pemimpin ibadah atau agama-agama lain tidak permasalahkan dengan hari Minggu. Kenapa sampai hanya dia sendiri saja Ustaz itu yang permasalahkan? Itu karena dia tidak paham. Itu aja. Karena dia tidak tahu. Atau mungkin cari tenar atau bagaimana, minta flower ini seperti itu. Tidak ada yang permasalahkan itu. Kalau memang ada permasalahan dari zaman dulu kan pasti sudah ada konsili-konsili yang sudah menentukan bahwa ini bermasalah dari pihak gereja. Intinya kan seperti itu. Kita maklum ini aja. Karena kalau untuk sejarah ajaran gereja Katolik, karena kita belajar dari pengalaman, susah. Maksudnya jarang untuk mempublikasikan keluar. Untuk kebanyakan untuk intern aja, bagian orang dalam aja yang paham tentang ajaran Katolik itu. Maka sekarang adanya muncul hal yang seperti ini, makanya banyak yang sudah rame-rame dari pihak biaraban punya juga kan sekarang rame-rame itu. Sudah lihatnya ada yang media sosial. Karena itu takut untuk nanti masalah tentang umat nanti, tentang ajaran Katolik ini bagaimana, kan itu harus itu. Makanya sekarang harus rame-rame bagaimana untuk mencari solusinya. Di media sosial ini yang live streaming untuk memecahkan masalah itulah. Itu hal yang patut kita ikuti, kita belajar. Kadang-kadang kan sedikit sekali yang ikut untuk live streaming begini. Susah. Karena sekarang tuh, kita tahu sendiri, zaman-zaman modernisasi sekarang begini kan orang rame-rame pakai media sosial ini untuk hal-hal untuk hiburan saja. Iya. Dan kadang juga belum tentu semua memiliki internet yang bagus. Iya. Kendalanya di situ juga. Kadang kalau live streaming begini, kalau nggak pakai wifi, lumayan juga. Makanya pegiat-pegiat seperti yang dia ini kan kita apresiasi itu harus itu. Iya betul. Kalau kita mengharapkan dari pihak biarawati kan mereka kan punya doktrin sendiri. Iya. Dan aku lihat para biarawati mereka itu punya doktrin. Dan mereka tidak mau menjawab seperti kita. Mereka tuh mau mempelajari kedewasaan iman Katolik itu, saya tuh jempol mereka. Karena mereka tuh mencari dan menemukan sendiri sistemnya orang biasa seperti kita ajarkan seperti itu. Makanya kita dewasa dalam beriman. Itulah hebatnya kita orang Katolik. Iya. Tapi kita jempol lah sekarang sudah banyak
online ada banyak YouTube, sudah banyak berani sudah keluar dari kandang seperti itu tuh, itu ya kita sudah agak apresiasi sedikit lah. Iya, betul. Supaya memperkuat iman kan, iman kita. Iya, ya. Sangat perlu. Hanya begitu aja, Bung ya. Terima kasih lagi. Oke, Pak Yohanes Boni. Bang Naga kayaknya menanggapi nih. Silakan Bang Naga. Begini ya, menurut saya begini. Itu seperti jawabannya dari Bro Boni tadi, saya kira kurang pas ya, dalam arti begini. Apapun pendapat kita, biasanya mereka kejar mana ayatnya. Itu loh. Kita harus punya dalil apa? Jangan hanya berdasarkan akal budi. Betul. Makanya tadi saya bilang, karena dia menuntut bukti, maka saya mengangkat 2 ayat itu. Ayat itu terbukti 1000 tahun manusia sama dengan seharinya Tuhan. Berhubung karena Adam meninggalnya umur 930, bahkan manusia tertua pun cuma 969, berarti terbukti. Itu. Jadi kalau kita hanya itu, jadi kita harus menjawab dengan ayat. Iya, betul. Jadi di sini juga semakin kelihatan si Felix Xiao. Kenapa? Justru kalau di daerah mereka seharinya Allah itu ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 5000 tahun. Sehari. Betul, sehari. Jadi kalau untuk memilah-milah komplain mereka tentang kekristenan, kita pilih-pilih yang bisa kita jawab dengan angka, dengan ayat. Iya. Kalau kita lari ke KGK atau kemana, nggak nyambung. Iya, betul. Berarti nggak nyambung, Pak. Sama saja. Nah, itu. Tapi kalau saya beri angka dengan seperti ya tadi, dengan 2 ayat itu, bahwa memang ada mati pada hari itu. Jadi kalau untuk menghadapi polemik dari Muslim ya itu begitu aja. Kalau sedangkan yang dari sesama Kristen, nah ini bisa kita pilih-pilih. Memang kalau dia dari Protestan yang awal-awal, tidak terlalu banyak membutuhkan Katolikan. Tapi kalau yang pecahan dari Pentakosta, terutama yang karismatik, nah di sini Bro Boni silahkan ikutin videonya Pendeta Mangapul Segala yang membahas soal GKI. GKI baru karismatik, ada 3 periode, sepertinya apa yang kita keluhkan selama ini di situ terjawab. Karena karismatik itu apa? Itu pecahan dari Pentakosta yang tidak puas dengan pecahnya Pentakosta dari Protestan. Pada umumnya yang ada di karismatik itu adalah orang-orang awam. Betul. Jadi kalau kita nggak bisa memilah-milah, nanti kan malah bingung sendiri. Itu misalnya kalau nanti Bro Boni sudah tahu nanti nomor berapa, akan saya kirim deh link-link video yang mungkin perlu kita ketahui untuk bisa bentar dan mengenal siapa mereka. Oke, begitu ya, terima kasih. Nanti kalau ngirim kan dikirim di grup aja, Pak. Kirim di grup. Tadi aku udah dimasukin di grup WhatsApp sama Bang Deti tadi, udah dimasukin. Bang Bro Deti tadi. Oke. Ya, tadi saya sudah masukkan Bro Boni ya. Oke, saya memberi tanggapan juga ya. Memberi tanggapan juga terkait tadi yang kita sudah bahas dari awal tentang Ustadz Adi Hidayat ini ya, yang mengatakan orang Katolik itu menyembah Santo Domingo, itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian terkait dengan tuduhan-tuduhan yang lain, kita perlu menanggapi hal-hal lain juga nanti yang mungkin selama ini kita sudah
membiarkannya begitu saja ya. Akhirnya tersebar hoaks akhirnya ya. Jadi tanggapan-tanggapan yang kita sampaikan ya tentunya untuk meluruskan apa yang disampaikan. Kemudian terkait tadi tentang Adam dan Hawa, itu nanti saya akan buat live streamingnya secara sendiri. Dan mungkin saya akan mengutip dulu yang pernah saya pelajari ya tentang kitab Perjanjian Lama. Saya nanti coba cari-cari ininya mungkin ada ya. Kalau belum jadi bungkusan cabe ya bukunya ya. Nanti saya cari-cari coba. Kemudian karena itu panjang sebenarnya kalau kita bahas ya. Dan itu terkait dengan dikatakan di dalam kitab suci bahwa upah dosa adalah maut. Dan juga kematian Yesus itu adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Jadi itu sangat kompleks, dalam arti sangat rumit untuk dipelajari. Maka tadi ada yang sempat bertanya bagaimana orang-orang awam mempelajari tentang iman Katolik. Teman-teman, saat ini itu banyak kursus kitab suci. Ya, tadi ada yang bertanya. Untuk saya beritahu saja ya, ada kursus kitab suci yang disebut sebagai KPKS. Ya, ada juga kursus kitab suci yang diadakan oleh beberapa ya mungkin para mantan romo atau mungkin para imam yang sudah purna bakti, mereka juga ada membuka kayak gitu. Tanya saja ke paroki, ke romonya tanya, Romo kalau mendalami kitab suci sebaiknya mengikuti apa? Nah, nanti mungkin romonya memberikan tanggapan ya. Kemudian terkait dengan apa yang selalu difitnahkan kepada gereja Katolik dan terutama juga kekristenan, kita sebenarnya tidak ada urusan dengan orang-orang itu. Tetapi mereka yang selalu mengais-ngais kitab suci kita, mencari-cari dengan cara menafsir sesuka hatinya.